Pemirsa, sejak masa kolonial Belanda, jalur Pantura telah menjadi urat nadi transportasi di Pulau Jawa. Posisi jalan raya sepanjang 1.300 km ini semakin penting menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jalur Pantura telah menjadi tulang punggung arus mudik dan balik bagi jutaan warga. Suara bising pembangunan dan kepulauan debu di sepanjang jalur Pantura merupakan pemandangan biasa. Selama 4 tahun terakhir, anggaran 4 triliun rupiah digelontorkan untuk Pantura. Dana tersebut sebagian besar habis untuk pemeliharaan rutin dan berkala, yaitu perbaikan yang berulang dan berulang. Iya, kita memang belum tahu apakah memang ada penyalahgunaan anggaran. Tetapi secara umum logikanya akan lebih bagus kalau misalnya perbaikan itu menyeluruh komprehensif sehingga tidak harus setiap tahun ada perbaikan dan anggaran itu bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. Jalur Pantura adalah sebutan populer untuk menyebut ruas jalan sepanjang 1.300 km yang terbentang antara Merak di Provinsi Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Raya Anyer Panarukan yang dibangun pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman William Daendels. Saat itu, jalur ini bernama De Groot Postweg alias Jalan Raya Pos. Berbeda dari pemerintahan di masa Indonesia modern, pemerintah kolonial Belanda disebut-sebut mampu membangun jalan ini hanya dalam waktu 1 tahun saja. Namun kini, meski pemerintah mengucurkan uang rata-rata sebesar 1 triliun rupiah setiap tahun, penanganan jalan ini tak pernah selesai. Tol Palikanci merupakan salah satu tol yang ada di jalur Pantura, tepatnya di Cirebon, Jawa Barat. Dan di belakang saya ini sedang diadakan perbaikan jalan dari tol Palikanci yang rusak akibat tak kuat menahan beban yang ada. Jika saja pembangunan infrastruktur di jalur Pantura dilakukan secara cerdas, tentu pembangunan maupun perbaikan jalan di jalur Pantura tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang. Proyek jalan di pantai utara Pulau Jawa ini seolah menjadi proyek abadi. Pembangunan yang sudah dilakukan berulang-ulang ternyata tidak mampu menghilangkan kerusakan jalan. Dari Subang hingga Indramayu terdapat lubang dengan dalam 10 hingga 30 cm sepanjang 60 km jalan raya. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu ruas Pantura yang kerap diperbaiki. Tahun ini ada sekitar 8 km jalan yang dipermak, mulai dari wilayah Eretan hingga Kiajaran. Ironisnya, 5 km merupakan perbaikan daur ulang, artinya lapisan struktur jalan dibangun kembali. 3 km sisanya merupakan perbaikan lapisan atas saja, alias pengaspalan ulang. Perbaikan jalan selama 12 hari ini menelan anggaran sebesar 23 miliar rupiah. Selain di Indramayu, masih ada jalan berlubang di sepanjang 20 km dari Ciasem hingga Pamanukan. Dan sisanya hingga Banyuwangi, Anda dapat bertanya pada supir truk dan bus malam yang setiap hari melalui jalur ini. Yang rusak hanya lapis permukaan. Rusaknya kenapa? Karena kemarin kan cuaca ada banyak lubang, jadi kita dihimbau oleh pemerintah setempat dan pemerintah pusat juga untuk segera memperbaiki yang banyak lubang. Dari pemerintah, jalan mudah rusak akibat cuaca ekstrim dan beban jalan yang terlalu besar. Konon, setiap hari jalur ini dilalui 20 hingga 70 ribu kendaraan setiap hari, besar dan kecil. Kembali sebuah ironi terjadi. Dengan kelas kekuatan jalan yang tidak berubah, beban muatan truk di Pantura justru bertambah hingga 40%. Sudah semestinya pemerintah mendesain pembangunan jalur Pantura sesuai dengan beban muatan yang ada. Saat ini saya tengah berada di jalur Pantura, tepatnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jalur Pantura yang merupakan urat nadi arus balik di Pulau Jawa ini sedang dibangun. Seperti yang dapat terlihat di belakang saya, penambahan aspal sedang dilakukan karena memang banyak truk yang sering melewati jalur ini.
sehingga dibutuhkan kondisi jalan yang cukup kuat. Namun pertanyaannya, apakah jalan ini nantinya akan kembali diperbaiki? Di mata pengamat transportasi, dana perbaikan Jalan Pantura menurutnya akan lebih efisien jika digunakan untuk biaya revitalisasi jalur kereta api. Lalu lintas barang lebih dari 200 km itu lebih tepat pakai kereta api, bukan pakai truk gitu. Sehingga misalnya barang dari Jakarta ke Semarang atau apalagi ke Surabaya, apalagi ke Banyuwangi, itu jauh lebih efisien kalau dinaikkan dengan kereta api. Syukur-syukur ada kapal. Jadi mestinya memang kalau kita mau bicara mengenai solusi gitu ya, itu harus ada sharing beban antara jalan raya atau jalan darat, kereta api, dan kapal laut. Sayangnya, pemerintah seperti menutup mata terhadap opsi ini. Padahal, sharing beban di jalur darat diperlukan agar perbaikan tidak dilakukan secara berulang-ulang setiap tahun dengan dalih beban muatan. Terlepas dari arus mudik, pemeliharaan jalan raya memang diperlukan demi kenyamanan para pemakai jalan. Namun, pemeliharaan yang dilakukan saban tahun memicu banyak pertanyaan di benak publik. Dari Pantura, Trifty Kurota, Ayu Diana Alfiana, Metro TV. Dan informasi mengenai jalur Pantura tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sisi Berita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Sisi Berita esok di waktu yang sama. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.